Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin JDT ramai diperbincangkan karena baru saja memperkenalkan player barunya yang diisi player-player yang terakhir-terakhir ini adalah dari Liga Spanyol, dan berarti masih ada satu player lagi yang belum diumumkan, yaitu posisi penjaga gol, dan mungkin para penyokong juga sudah tahu siapa yang akan diperkenalkan ya, karena mungkin sedang ya kesibukan yang lain ya Pak. Semua udah tahu lah ya, kemungkinan adalah player yang sudah digadang-gadang sebelumnya. Nah, Johor Darul Ta'zim ini kembali mendapatkan pemberitaan kaitannya dengan penghargaan yang didapatkan. Nah, tetapi ternyata kaitannya dengan penobatan ataupun penghargaan yang diraih JDT juga ada yang ibaratnya tidak setuju dengan harusnya ini, harusnya itu gitu. Itu wajar ya, karena dalam hal kayak itu kan subjektivitas dan segala macamnya gitu. Nah, oke, jadi penghargaan itu yang dimaksud adalah penobatan ya JDT ini sebagai ikon sukan persatuan klub ya. Nah, ini aku baca dari pocketfc.com ya. JDT dan Datuk Hamidin lonjak nama bola sepak ya, dipilih pemenang anugerah ikon sukan harian Metro ya. Klub gergasi bola sepak tanah air Johor Darul Ta'zim telah dipilih sebagai penerima anugerah ikon sukan persatuan klub dalam anugerah ikon sukan harian Metro yang berlangsung di Dewan Kanselor Tun Abdul Razak ya, Universiti Kebangsaan Malaysia sebentar tadi. Juara Liga Super 9 kali berturut-turut itu menerima undian tertinggi bagi menewaskan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Persatuan Badminton Malaysia BAM, dan juga Persatuan Kebangsaan Berbasikel Malaysia PKBM. Sementara itu Presiden FAM Datuk Haji Hamidin Muhammad Amin pula menerima anugerah ikon sukan kepemimpinan selepas menewaskan Ahmad Faizal MD Ramli, Datuk Nur Azmi Ahmad ya. Jadi Datuk Hamidin juga mendapat penghargaan tersebut. Anugerah ikon sukan berita harian yang julung kali diadakan itu mempertandingkan 8 kategori, di mana pemenang keseluruhan akan dinobatkan dengan trofi anugerah ikon sukan terbaik. Nah, itu pemilihan pemenang. Pemenang utama anugerah ikon sukan terbaik membawa pulang trofi langganan akbar Digital Hari Metro selama setahun dengan kereta listrik Apollon A1 ya, bernilai 136.000 ringgit Malaysia. Nah, ini kayaknya berbeda, tapi yang jelas Johor Darul Ta'zim ini mendapatkan ikon sukan ya. Dan kalau di official Johor sudah diumumkan juga ya, jadi itu mendapatkan ikon sukan persatuan klub di anugerah ikon sukan harian Metro. Klub bola sepak Johor Darul Ta'zim dinobatkan sebagai pemenang kategori ikon sukan persatuan klub dalam anugerah ikon yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi menewaskan 4 calon akhir lain ya, tadi juga disampaikan. Trofi kemenangan diterima oleh pegawai eksekutif JDT Alistab Edward yang mewakili klub ke majelis anugerah itu. Turut hadir adalah pengarah teknikal JDT Hector Bidoglio, luaskan kuasamu Johor. Nah, tetapi ya di balik itu semua ternyata ada juga yang memang kurang setuju dengan apa yang didapatkan oleh Johor Darul Ta'zim. Ini misalnya aku baca di hariumamalaya.com, JDT tidak mendapatkan ikon sukan persatuan atau klub, tetapi ada rasakan KHM lebih layak berdasarkan pencapaian. Selepas mengarungi satu musim yang luar biasa dengan berbagai kejayaan pada 2022, Johor Darul Ta'zim menerima anugerah ikon sukan persatuan atau klub dalam anugerah ikon sukan harian Metro semalam. Jadi dia menewaskan 4 lain ya, tadi sudah disampaikan. Seperti kata peribahasa, rumah sudah siap, pahat masih berbunyi. Walaupun pemenang sudah diketahui, masih terdapat pihak yang mempersoalkan barisan pemenang. Kategori ikon sukan persatuan atau klub antara yang mendapatkan karena ada yang merasakan KHM yang berjaya membawa pasukan hoki negara melalui tahun yang cemerlang. Tahun ini layak. Tahun ini pasukan hoki negara berjaya menjadi naib juara Piala Asia sekaligus layak ke Piala Dunia di India yang akan bermula 13 Januari ini. Ini juga merupakan kali ketiga berturut-turut pasukan hoki kebangsaan berjaya marah ke kejuaraan Piala Dunia. Selain itu, Speedy Tiger pada November lalu berjaya menjuarai Piala Sultan Azlan Shah 2022 selepas menewaskan gergaji Asia Korea Selatan. Kejayaan pasukan hoki negara mengharumkan nama negara di mata dunia ini pastinya begitu signifikan.
dan sepatutnya melayakkan mereka menjadi ikon buat peminat sukan. Namun tidak dinafikan JDT juga menamatkan musim 2022 dengan penuh gemilang dengan berbagai kejayaan di peringkat domestik dan juga antara bangsa. Mereka berjaya mencatatkan 4 kejuaraan domestik tanpa kalah, Piala Sumbangsih, Piala FA, Piala Malaysia dan juga Liga Super. Selain melangkah kepusingan kalah mati AFC Champions League buat kali pertama dalam sejarah. Tidak dilupakan pasukan bawah umur JDT juga berjaya menjulang sejumlah kejuaraan domestik dan juga antara bangsa. Namun tidak mengejutkan karena selain penilaian daripada juri profesional, pemenang anugerah ini dipilih berdasarkan undian peminat. Tidak dapat dinafikan bola sepak merupakan sukan yang jauh lebih populer dan JDT juga mempunyai peminat yang ramai. Justru mungkin mereka memiliki kelebihan dari segi itu. Nah, ini kelebihan JDT ini juga sudah diulas di sini ya. Jadi memang ada yang mempertanyakan harusnya hoki ya, tapi ternyata yang menang bola sepak. Karena faktor-faktor yang lainnya itu ya memang di sini juga disampaikan sih ya, sebenarnya juga dengan capaian JDT musim 2022 layak juga JDT mendapatkan hal tersebut. Ya, dan juga ada alasan-alasan lain yang memang masuk akal ya. Ya tahniah untuk Johor Darul Ta'zim ya yang mendapatkan anugerah tersebut. Dan perlu kita update lagi ya untuk pemain yang sudah didatangkan JDT dengan kedalaman squad yang luar biasa. Nih, maka untuk line up pemain asing ataupun foreign tahun 2023 ya yang dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim ada Bexen da Silva, Fernando Forestieri yang gandingannya dengan Bexen ini sangat padu, ditambah Arif Aiman ya sebelum ini, Leandro Velasquez ya Argentina, jadi Bexen Brazil, Fernando Forestieri dan Velasquez itu Argentina, kemudian Saint Lowry dari Australia, Jordi Amat dari Indonesia. Sekarang sudah boleh ya kita bilang Jordi Amat itu dari Indonesia karena memang sudah bermain untuk tim nasional Indonesia dan juga mendapat kewarganegaraan Indonesia. Kemudian yang belum lama diperkenalkan juga yaitu Diogo Luis Santo, player yang pernah mendapatkan anugerah ya mungkin nilainya itu paling mahal di Thai League ya. Ini kembali lagi ke JDT setelah sebelumnya semusim ya bermain di Johor Darul Ta'zim. Kemudian ada Juan Muniz yang juga diperkenalkan kemarin berbarengan dengan Oscar Arribas. Nah, Oscar Arribas ini adalah berdarah Filipina juga ya. Jadi mungkin ini akan masuk slot untuk AFC. Nah pertanyaan jadi Jordi Amat dan juga Saint Lowry. Nah, aku tak tahu apakah dari player ini akan ada yang dipinjamkan atau tidak di musim 2023 ini. Tapi memang aku juga sedang mempelajari ya secara regulasi untuk Liga Malaysia musim ini seperti apa konsepnya. Aku perlu memperdalam lagi. Dan konsep untuk di Asia kaitannya dengan kuota player asing juga seperti apa. Nah mungkin itu ya lagi-lagi JDT mencuri perhatian walaupun semua kita tahu untuk penyokong bola sepak khususnya di 4 negara Indonesia, Malaysia, Thailand dan juga Vietnam memang sekarang sedang terfokus kepada Piala AFF. Nah ini beberapa menit lagi Indonesia akan bermain, mungkin itu dulu. Doakan semoga Indonesia mendapatkan kemenangan teman-teman dan bisa masuk ke final. Begitu juga Malaysia semoga berjaya besok. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi, cia-cia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.